Ya. Kita bisa mulai. Sementara narasumbernya. Halo. Halo. Bisa kita mulai? Ya, sementara prepare. Narasumber masih prepare. Sedikit, 1 menit, 1 menit. Iya. Sudah. Gimana? Sudah siap? Sudah. Itu call internet. Oh, di mana? Kembali. Iya. Baik. Terbalik itu. Ya, siap. Oh. Siap. Terbalik. Baik, silakan Pak Abi, sudah mulai? Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya dipercayakan saya sebagai moderator dalam kegiatan KKSI tahun 2020 ini. Baik, untuk yang terhormat, saya hormati Pak narasumber dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sumba Tengah, Kepala Kasih Budidaya Pak Norbert Jangga Ama SPI, dan saya hormati Bapak Ibu pembimbing KKSI seluruh Indonesia Nusantara, dan yang saya hormati siswa-siswi peserta KKSI di bidang rumput laut yang saya cintai dan saya banggakan. Untuk menghemat pemateri yang akan membawakan materi teknik pembibitan rumput laut, saya serahkan waktu dan tempat. Waktunya hanya 45 menit, Pak narasumber. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Pak Moderator atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menyampaikan materi tentang teknik pembibitan rumput laut. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, saya unmute. Oke, baik. Atas kesempatan diberikan kepada saya, dan saat ini saya akan menyampaikan materi tentang teknik pembibitan rumput laut. Materi tentang itu oleh singkat waktu saya langsung saja menyampaikan materi. Yang pertama berkaitan dengan teknik pembibitan rumput laut. Kita ketahui bersama bahwa rumput laut merupakan komoditas unggulan khususnya di NTT, yang hal ini dapat berkontribusi besar terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat. Hal ini taraf hidup yang berikut berkaitan komoditas rumput laut dengan komunitas rumput laut, beberapa teknologi atau metode budidaya yang sederhana dan mudah diadopsi. Nah, dalam hal ini permodalannya relatif rendah, namun memiliki karakteristik yang spesifik dan unik. Terus komunitas rumput laut untuk pemasarannya ini tidak terbatas. Belum ada bahan sintetis yang dapat laut. Sehingga komunitas unggulan dapat mendukung program Minapolitan. Dalam hal kegiatan, ada beberapa hal dan atau beberapa jenis komunitas rumput laut yang dikembangkan. Bahkan penghasil keraginan, terus halnya SP penghasil lambda keraginan, terus turbinaria
spinosum, dan sargassum penghasil alginat. Jenis Gracilaria sp hasil ag. Nah, tersebut merupakan komoditas yang bernilai ekonomis tinggi. Dalam pembibitan rumput laut, tentunya ada beberapa standar operasional produksi bibit yang kita harus ketahui. Yang pertama berkaitan dengan identifikasi lokasi yang layak sesuai dengan lokasi budidaya rumput laut. Dalam hal ini berkaitan dengan faktor fisika, kimia, biologi perairan. Dan yang berikut penerapan metode budidaya. Penerapan metode budidaya ini dalam hal pembibitan rumput laut ada beberapa metode yang dilakukan. Pertama adalah metode long line, yaitu menggunakan tali panjang. Terus yang kedua metode rakit, itu bisa dibuat dalam bentuk kerangka bambu yang didesain sedemikian rupa, dan metode lepas dasar. Nah, metode lepas dasar ini itu bisa digunakan untuk metode pembibitan rumput laut dan bahan-bahannya relatif murah. Kita telah menentukan metode budidaya, selanjutnya kita lakukan metode pemilihan bibit. Bibit rumput laut ini yang kita kembangkan harus memiliki ciri atau karakteristik yang sesuai dengan syarat-syarat yang secara teknis. Pertama, rumput laut yang kita gunakan untuk dijadikan bibit harus sehat, tidak terserang penyakit, segar, warna pigmentnya cerah, dan tidak rasa bau atau belum terjadi fermentasi, talus besar, dan tidak ada. Yang syarat berikut masih muda dan ditandai oleh warna talus yang cerah. Umur bibit 25 sampai 30 hari. Jadi kalau lebih dari 30 hari, secara teknis tidak layak untuk digunakan bibit karena sudah tua. Yang berikut tidak pernah terkena air tawar, minyak, serta cahaya matahari langsung dalam waktu yang lama. Nah, syarat yang berikut, bibit rumput laut harus bersih dari kotoran dan lumut serta epifit. Nah, lumut yang dimaksud ini ada tumbuhan fitoplankton pada bagian rumput laut. Jadi kalau bibit telah memenuhi syarat yang telah saya sampaikan tadi, itu layak untuk dijadikan bibit yang berkualitas dan untuk pengembangan rumput laut. Nah, setelah tahapan pemilihan bibit, maka selanjutnya kita lakukan lahan pengembangan bibit. Dimaksud ini harus bebas dari hama, predator. Jika kita menggunakan metode lepas dasar, maka lokasi tersebut harus bebas dari bulu babi dan jenis hama lainnya. Nah, ketika menggunakan metode rakit atau long line, maka harus terhindar dari mengakibatkan laut putus atau rusak. Nah, jadi persiapan lahan ini harus benar-benar kita lakukan untuk kegiatan pembibitan rumput laut, karena ini sangat berpengaruh sekali. Yang selanjutnya berkaitan dengan persiapan sarana pendukung. Dalam hal ini,
persiapan sarana dimaksud ketika kita melakukan kegiatan bibit, dipersiapkan terpal, waring, menggunakan metode yang lain, maka kita harus persiapkan sarana penunjang berupa sampan. Nah, ini membantu dalam hal pengikatan tali ris. Nah, yang selanjutnya adalah kegiatan penanaman bibit. Ini dilakukan ya berdasarkan beberapa metode yang berbeda. Ketika air laut pasang, kita ada penanaman menggunakan metode lepas dasar. Nah, ketika menggunakan metode yang lain, maka tidak menunggu harus air laut pasang atau laut surut, karena kita bisa menggunakan sarana penunjang seperti sampan tadi untuk membantu melakukan pengikatan bibit. Jadi bibit ini yang kita gunakan untuk 30 hari, 25 sampai 30 hari. Jadi untuk penanaman bibit ini disesuaikan dengan metode penanaman, metode pembibitan rumput laut, karena ada metode longline, rakit, dan lepas dasar. Terus strategi untuk mempertahankan kebun bibit. Nah, di sini ketika kita menggunakan bibit jenis Eusema cotuni, maka ya jenis bibit kita harus menyesuaikan terhadap kondisi musim tanam dan waktu yang kita ya lakukan hingga dapat berproduksi sepanjang tahun. Karena ketika masuk pada masa akan berpengaruh terhadap perkembangan atau pertumbuhan bibit. Oleh karena itu, dalam hal koleksi selain Eusema cotuni ini, kita harus menyesuaikan bibit yang kita gunakan sesuai dengan kondisi musim tanam dan waktu yang ditentukan. Yang berikut, dalam mempertahankan kebun bibit perlu penjemahan bibit. Perlu penjemahan bibit yang bertujuan untuk memacu pertumbuhan rumput laut. Suatu bibit akan mengalami pertumbuhan yang stagnan jika dipergunakan secara terus-menerus. Nah, jadi hal ini diartikan pertumbuhan rumput laut itu terlambat atau kerdil. Jadi perlu dilakukan penjemahan bibit. Yang berikut penggunaan metode tanam sesuai dengan kondisi lokasi. Jadi kalau lokasinya landai, nah kita cenderung menggunakan metode longline, lepas dasar. Tapi ketika metode longline ini tentunya ya efektif dan tidak mempengaruhi kondisi lokasi, dasar perairan, apakah dia substratnya berlumpur atau berpasir. Jadi ketika metode hampar kita bisa manfaatkan dan tidak mesti harus topografi dasar. Jadi itu keunggulan penggunaan metode longline. Nah, di situ bisa kita gunakan pengembangan bibit dalam bentuk kantong. Jadi bibit berada dalam sebuah wadah atau kantong berukuran kecil. Jadi bibit posisi perkembangannya bagus dan aman dari predator. Nah, ketika kita menggunakan metode lain kombinasi dengan sistem kantong. Yang berikut, perlu
kita lakukan seleksi bibit sesuai anjuran. Nah, ini merupakan strategi untuk mempertahankan kebun bibit. Nah, untuk memperoleh cabang atau talus yang mempunyai laju pertumbuhan cepat, maka cenderung pada bagian pangkal talus itu ada keputihan yang kita sering kenal dengan istilah ice. Jadi hal ini perlu diperhatikan. Artinya kondisi bibit yang kita gunakan ini ya terhindar dari penyakit ice. Nah, ini ada beberapa metode seleksi bibit ini dalam perkembangan rumput laut. Itu ciri banyak talus yang tumbuh, terus tunas percabangan juga banyak. Nah, ketika tunas percabangannya sudah banyak dan cerah, bagus, maka itu merupakan ciri bibit yang kita harapkan. Artinya secara teknis memenuhi syarat dan layak. Nah, bibit yang kita seleksi ini kita harapkan supaya tidak kena matahari langsung atau tidak layu. Nah, ketika terkena matahari langsung, ya kurang lebih 2 jam, 3 jam, akan berpengaruh pada pertumbuhan bibit rumput laut yang dimaksud. Jadi, bibit akan mudah terkena ya serangan ini penyakit tadi, seperti keputihan ice. Nah, karena perlakuan awal ketika bibit tersebut sudah terkena matahari langsung. Nah, bibit tersebut juga mudah layu, jadi kita harus hindari sinar matahari langsung yang mengenai bibit tersebut. Terus bersih, bibit yang kita maksud ini harus bersih dari kotoran yang melekat. Jadi ketika ada kotoran yang melekat pada bagian talus rumput laut, itu juga akan mempengaruhi pertumbuhan bibit tersebut, karena akan menutupi bagian pori-pori pada talus rumput laut. Selanjutnya, bibit yang kita gunakan ini tidak terserang penyakit. Yang saya jelaskan tadi bahwa penyakit ice ini, yang istilah ini ada keputihan pada bagian talus rumput laut. Nah, itu kita harus selektif sekali dalam hal penentuan bibit rumput laut yang hendak kita kembangkan. Selanjutnya, masuk pada tahap metode pengikatan bibit. Pengikatan bibit ini, ya kita ketahui bersama bahwa jarak masing-masing rumpun ini ya relatif tidak terlalu ini dengan natural anjuran ini, tapi jarak yang sudah dilakukan dan efektif itu 20, 25 sampai 25 cm. Itu jarak yang sering dilakukan. Dan itu sangat mempengaruhi laju pertumbuhan bibit rumput laut. Jadi ketika jarak 20 sampai 25 cm itu masing-masing rumpun atau masing-masing titik itu dianjurkan secara teknis. Jadi satu rumpun atau satu titik itu berat bibit rumput laut ya minimal 100 sampai 150 gram. 100 sampai 150 gram. Jadi bobot atau berat bibit yang hendak kita ikat pada titik tali ris itu. Nah, ini bibit ini cenderung harus ya kencang dan tidak kendor, sehingga ketika gelombang menghadang atau menghantam tali ris tidak mudah terlepas. Perhatikan ikatan tali simpul tali ris.
Yang selanjutnya berkaitan dengan metode pembibitan rumput laut. Ya, kita kenal bahwa metode pembibitan rumput laut, long line, rak sini saya akan sistem rakit apung. Nah, di sini dalam hal pembuatan rakit apung ini tentunya bahan relatif, tentunya bahan-bahan tersebut mudah dijangkau. Nah, di sini rakit apung ini jarak dari 20 cm, jarak ikatan bibit 100 gram per titik minimal. Bagian dasar diberi jaring dan tidak tergantung di lokasi. Jadi metode rakit apung ini memang mudah dilakukan dan juga untuk titik rumput laut ini terlindung dari hantaman gelombang. Jadi untuk pengembangan bibit dan mempertahankan bibit ini sangat dianjurkan untuk menggunakan metode rakit apung. Jadi untuk metode rakit apung ini kita harus perhatikan beberapa hal yang menentukan kebersihan. Nah, di sini ketika lokasi tersebut gelombang sangat tinggi, sangat besar, akan mempengaruhi rakit apung mudah terhempas dan mudah dibawa oleh arus. Nah, ketika tali jangkarnya tidak kuat di dasar. Oleh karena itu, kita sangat perhatikan tali jangkar yang akan dilepas di dasar perairan, sehingga rakit tersebut tidak mudah terbawa oleh arus atau gelombang. Nah, penentuan lokasi ini ya idealnya harus terhindar dari gelombang yang besar, sehingga tadi ini tidak mengakibatkan rakit terbawa oleh arus. Jadi secara spesifikasi konstruksi rakit bambu akan kita lihat secara detail di ini gambar, dan tentunya saya akan menjelaskan lebih lanjut berkaitan dengan pembibitan rumput laut dengan metode kantong. Nah, metode kantong ini ya untuk lokasi yang spesifik tentunya sangat aman dan terhindar dari gelombang. Oleh karena itu, penerapan metode menggunakan metode kantong ini untuk predator atau hama yang akan mengganggu keberlangsungan usaha pengembangan bibit, nah akan aman karena adanya kantong atau waring yang menutupi bagian bibit yang berada di dalam kantong tadi. Oleh karena itu, ya ketika dalam mempertahankan bibit yang berkualitas baik, tidak disarankan untuk kita menggunakan metode kantong, karena ini sangat efektif dan aman dari serangan hama atau predator. Nah, model kantong ini tentunya terbuat dari waring PE dengan size 5-10 mm. Di sini dia berbentuk bulat. Jadi untuk tingkatannya ini kita bisa buat dalam keinginan kita 2 tingkat, 3 tingkat, bahkan 4 tingkat per unit kantong. Jadi disesuaikan dengan kondisi lokasi dan keinginan kita. Jadi untuk mempertahankan bibit yang berkualitas baik, memang perlu kita memperhatikan metode pembibitan yang hendak kita lakukan. Terus selanjutnya perlu
diperhatikan itu dalam penempatan kantong. Nah, di sini ada kerangka atau rakit yang dibuat dalam hal penentuan kantong ini dengan jarak 50 cm per unit kantong. Nah, ini sangat membantu dan sangat bermanfaat dalam hal keamanan dalam gelombang, keamanan dalam hal terlindung dari arus atau gelombang. Jadi ketika terlalu berdekatan kurang bagus dan secara teknis dianjurkan dengan jarak 50 cm sehingga arah datangnya gelombang atau arus tidak mudah terlilit dari beberapa unit kantong rumput laut tersebut. Nah, di sini dalam hal metode budidaya atau metode pemeliharaan bibit rumput laut ini perlu dilakukan perawatan wadah. Nah, perawatan wadah yang dimaksudkan ini bahwa setiap 15 sampai 20 hari sekali rumput laut dipindahkan ke wadah yang bersih. Nah, guna melancarkan sirkulasi air. Yang berikut, wadah yang kotor dibersihkan dan dikeringkan, dijemur, kemudian disimpan di tempat yang aman. Nah, hal ini bertujuan untuk mematikan kotoran atau lumut yang menempel pada wadah tersebut. Yang berikut, ukuran kantong ini disesuaikan dengan kebutuhan kita. Bisa diameter 50 cm dan bisa 75 cm. Tapi lebih efektif ketika kita menggunakan yang diameter 50 cm sehingga tidak terlalu berat dan aman dari hantaman gelombang atau ombak. Nah, dengan ketinggian 50 cm. Jadi, dalam satu kantong ini, secara teknis tentunya dianjurkan bibit yang ditaruh pada kantong tersebut bobotnya 1 kg per kantong. Jadi 1 kg per kantong itu sehingga nanti dia bisa berkembang selama 20 sampai 25 hari itu ya 1 kilo 8 ons atau bahkan 2 kilo. Nah, saya ulangi lagi bahwa dalam hal pemilihan metode ini, metode pembibitan rumput laut, tentunya kita perhatikan kesesuaian lokasi ini. Terus yang kedua, ketika kita menggunakan metode kantong, maka secara teknis itu jarak masing-masing unit kantong itu perlu diperhatikan sehingga tidak terlalu berdekatan. Nah, jadi ketika dianjurkan 50 cm, maka itu untuk menghindari lilitan beberapa kantong atau hantaman gelombang. Nah, jadi untuk pemilihan bibit ini tentunya kita harus sesuaikan dengan kondisi lokasi tempat kita melakukan usaha pengembangan bibit. Selanjutnya saya akan masuk pada pembibitan rumput laut dengan menggunakan metode long line. Pembibitan rumput laut menggunakan metode long line ini itu spesifikasi ukuran bervariasi. Jadi untuk mempertahankan bibit ini kita bisa menggunakan metode long line dengan ukuran 25 kali 25 meter, 25 kali 10 meter, 25 kali 100 meter, 50 kali 50 meter. Nah, pemilihan ukuran ini tergantung keadaan lokasi yang hendak kita kembangkan bibit rumput laut. Nah, jadi ketika kita memilih 25 kali 5 meter, maka sesuaikan dengan kondisi real, lokasi. Jadi ketika lokasi tersebut merupakan jalur pelayaran, nah kita tentunya harus
tali longline ini tidak terlalu panjang karena akan mempengaruhi jalur pelayar atau kapal. Nah, ketika kita melakukan pembibitan rumput laut yang metode longline yang jarak 25 100, maka kita harus perhatikan ya pertama jalur perairan laut, terus yang kedua jangkar, tali jangkar itu, karena memang dia harus mempunyai tumpuan yang kuat untuk menahan tali ris tadi. Nah, tentunya kita perhatikan juga jalur atau arah arus gelombang, sehingga tali ris beberapa unit itu tidak berlilitan atau karena jaraknya berdekatan. Nah, kita harus betul-betul memperhatikan kondisi lokasi, terus yang berikut juga metode dan jarak pengikatan tali ris tadi ketika kita menggunakan metode online. Nah, di sini metode online jarak per masing-masing tali ris ini 1 meter sampai 2 meter. Nah, 1 meter ini kita gunakan ketika lokasi tersebut berarus lambat. Nah, ketika berarus deras, jarak antar tali ris itu harus 2 meter. Nah, jadi ketika kita menggunakan 1 meter, maka tali ris yang pertama dan tali ris kedua akan bertemu dan akan terjadi pelilitan tali ris di situ, mengakibatkan rumput laut mudah rusak hanya karena akibat dari gelombang atau arus. Oleh karena itu, dalam hal pemilihan metode dalam hal pengembangan bibit ini perlu kita kaji dan kita perhatikan secara bersama. Pemilihan dan penentuan lokasi pengembangan bibit laut ini dengan memperhatikan beberapa metode yang sesuai dengan kondisi lokasi budidaya. Nah, jadi ada desain konstruksi longline ini yang jaraknya 125 meter. Nah, ya tadi kita bicara meter per masing-masing tali ris, sedangkan ya arus lambat ya jarak masing-masing tali ris itu 1 meter untuk mengatasi terjadinya pelilitan rumput laut yang berada dalam tali ris. Nah, yang berikut dalam hal keberhasilan dalam mempertahankan kebun bibit atau pembibitan rumput laut ini, yang sangat mempengaruhi itu adalah lingkungan lokasi budidaya rumput laut. Jadi lokasi budidaya rumput laut ini dalam hal pembibitan tentunya harus terhindar sebaran di perairan tersebut. Ada kandungan minyak di perairan tersebut, maka laju pertumbuhan rumput laut akan terhambat, bahkan bibit tersebut akan rusak, bahkan terlepas dari tali ikatan tali ris tadi. Oleh karena itu, ya perlu hindari tumpahan minyak di sekitar area budidaya rumput laut. Nah, yang dalam hal ini bibit rumput laut yang dihasilkan. Jadi mutu bibit rumput laut yang berkualitas sesuai dengan syarat teknis tadi saya sudah sampaikan akan mempengaruhi harga dan nilai jual bibit rumput laut.
hal merupakan. Dan berikut juga kita harus sesuaikan dengan kondisi lokasi yang memang memenuhi syarat. Dan rumput laut ini, yang saya jelaskan tadi, ada beberapa kriteria. Yang pertama, bebas dari hampasan ombak secara langsung, kecepatan arus berkisar 20-40 cm per detik. Suhu 27-31 derajat Celcius. Salinitas 30 sampai 35 ppt. 8, trial yang baik. Jadi itu ketika ada gulma atau tanaman rumput laut yang berada di lokasi tersebut baik dan kelihatan subur. Nah, yang berikut jauh dari sumber, apalagi ketika ada muara sungai, ini sangat tidak diinginkan. Jadi harus terhindar dari pencemaran dan air sungai yang mengalir di lokasi tersebut. Jadi tentunya untuk materi berkaitan dengan teknik pembibitan rumput laut, kira demikian saya paparkan dan nanti akan berkembang pada sesi diskusi. Oleh karena itu, berkaitan dengan teknis ini, serasa saya sudah uraikan satu persatu. Nanti akan lebih jelas kita masuk pada sesi diskusi ketika ada hal-hal yang kurang jelas dan kurang dimengerti, dan kita masuk pada sesi tanya jawab. Memang berkaitan dengan pembibitan rumput laut ini, yang paling penting adalah ya kualitas bibit tadi, terus metode yang kita gunakan, terus umur bibit dengan kriteria bibit tadi yang sesuai dengan anjuran teknis, itu yang perlu diperhatikan secara baik. Mungkin materi tentang teknik pembibitan rumput laut tentunya saya sampai di sini untuk pemaparannya. Saya kembali kepada moderator. Ya, terima kasih atas penyampaian materinya. Ya, kalau ada peserta yang menanyakan langsung dicek saja di bagian cek itu, nanti bisa Pak materi bisa lihat langsung dicek partisipasi atau cek dicek. Silakan yang ada yang menanyakan. Pak Abe saya. Pak Abe. Saya Ya, silakan. Silakan. Ya, silakan. tanya. Dari SMK mana? Ya. Ya, langsung. Ngancaun. Siapa Pak? Mohon izin bertanya. Silakan Ibu Ya, di silakan. Kalimantan Selatan. Ya? Ibu Gusti, Oh, silakan. Ibu Gusti, ya. Kalimantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ya, silakan. Gustiana Fitra Wahyuna dari SMK Negeri 1 Pulau Laut Barat, Kota Baru, Kalimantan Selatan. Bapak, mohon izin bertanya. Untuk pembibitan,
Bapak sendiri atau dari Dinas Pertanian sendiri ada tidak perlakuan khusus sebelum penanaman bibit untuk apa ya, semacam imun supaya rumput laut yang ditanam itu tidak rentan terhadap penyakit gitu. Misalnya aplikasi pupuk atau aplikasi obat-obatan untuk menambah imun bagi rumput laut itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, saya langsung saja untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Gusti, dan memang pertanyaan yang sangat menarik. Tentunya perlakuan Angga, ya bibit sebelum kita tanam memang untuk baju. pernah dilakukan dalam sebuah air kelapa muda itu dengan 2 liter. Jadi bibit itu bisa direndam di situ untuk menjaga boleh bilang imun, sehingga tetap kondisi ya baik. Jadi kalau pupuk saja, tentunya ya, pupuk organik itu kita lakukan, tapi penambahan air kelapa muda itu dengan jumlah 2 liter itu bisa mempertahankan imun dari bibit rumput laut sebelum kita lakukan penanaman rumput laut. Nah, hal-hal ini yang tentunya berdampak baik dan ramah lingkungan. Jadi perlakuan pupuk organik tadi dengan larutan kelapa muda 2 liter itu kita lakukan di situ di dekat lokasi pembibitan. Nah, itu bisa mempertahankan imun bibit rumput laut. Pak. Ya, saya pikir demikian. Ya, jadi banyaknya rumput laut yang direndam itu sampai benar-benar terendam gitu Pak ya, terserah berapa banyak dalam liter. Ya. Oke, terima kasih Bapak. Izin bertanya Pak, saya Agniana Fadila dari SMKN Negeri 13 Bandung. SMK 13 Bandung ya? Iya Pak. Jadi saya mau tanya Pak, apakah hasil dari metode pembibitan rumput laut itu akan mempengaruhi hasil ekstraksi dari rumput laut, dan gimana sih caranya kita memperoleh hasil ekstraksi rumput laut tapi dengan metode yang benar dari pembibitan yang benar gitu. Dan kita kan dari Bandung nih Pak. Nah, untuk mendapatkan bibit rumput laut yang baik dan bagus itu seperti apa ya Pak? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu. Berkaitan dengan metode rumput laut ini untuk menghasilkan bibit yang baik, tentunya suhu yang diharapkan ini yang dianjurkan adalah berkisar 27 derajat Celcius sampai 31 derajat Celcius. Jadi penerapan beberapa metode ini, baik long line, terus rakit apung, dalam hal ini sistem kantong, terus metode dasar, memang idealnya itu suhu berkisar 27 sampai 31 derajat Celcius, dan itu sangat mempengaruhi ketika di bawah dari itu akan menghambat pertumbuhan dan kualitas bibit rumput laut. Nah, jadi secara teknis suhu dianjurkan 27 sampai 31. Nah, 31 derajat Celcius akan mempengaruhi laju pertumbuhan bibit itu ketika suhu di bawah 27 derajat Celcius. Nah, bahkan ketika melebihi dari 31 derajat Celcius, nanti akan bagian talus rumput laut itu akan mengalami kekuningan, hancur, bahkan mudah terserang penyakit. Nah, jadi kita kenal ada penyakit ice, nanti pada bagian talus itu akan menjadi bubur, dan ada keputihan di situ. Itu efek dari perubahan suhu yang stagnan itu dari yang sangat dingin ke panas.
Nah, dianjurkan itu yang 27 sampai 31 derajat Celcius. Mungkin demikian, Ibu. Pak, Iya, mohon Pak. bertanya. Terima Pak, ingin bertanya. Nama saya Muhammad Rivaldo Oh, dari Assalamualaikum. SMKN 1 Karimun Jawa. Mohon izin bertanya. Silakan. Mohon izin bertanya, Pak. Silakan. Mengenai metode pembibitan, Pak. SMK mana? Iya. Pengikatan dari SMKN 1 Karimun Jawa, Pak. Siap, siap. 1 Karimun Jawa. Mengenai pengikatan pembibitan, Pak. Pengikatan yang baik pada talus itu menggunakan simpul apa ya, Pak? Simpul yang baik agar talusnya itu tidak rusak atau terlalu kencang atau terlalu kendor itu menggunakan simpul apa ya, Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih. Memang dalam hal pengikatan bibit rumput laut ini, artinya pada titik atau rumput tertentu, itu cenderung menggunakan tali simpul yang panjang kurang lebih 20 cm. Nah, jadi proses pengikatan ini diharapkan jangan terlalu kendor atau jangan terlalu kencang juga, karena itu akan mempengaruhi talus rumput laut mudah terlepas. Nah, jadi ya metode pengikatan ini sepertinya pengikatan biasa, tapi yang ditekankan di sini adalah ketika kita melakukan pengikatan ini jangan terlalu kendor atau jangan terlalu kencang, karena itu akan berakibat fatal pada bagian talus rumput laut yang kita ikat pada tali ris itu atau pada titik anakan. Oleh karena itu penggunaan metode pengikatan ini itu disesuaikan dengan keinginan kita, tapi dilakukan ini yang metode biasa saja, artinya pengikatan seperti biasa, tapi yang dianjurkan di sini jangan terlalu kencang atau jangan terlalu kendor, sehingga talus rumput laut pada satu titik itu tidak mudah terhempas oleh gelombang. Jadi saya kira demikian. Izin bertanya, Bapak. Ya, silakan. Izin bertanya, Bapak saya dari Pak. SMK 6. Dari Bapak. Dari SMK 6 Palu, Bapak. SMK 4 Kota Bima, Pak. Izin bertanya. Bapak SMK 6 Negeri 6 Palu. dari SMK 4 Kota Bima. Bapak. Ya, Assalamualaikum Silakan, warahmatullahi silakan. wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kami dari SMK 4 Kota Bima ingin bertanya, Pak, bagaimana cara penanggulangannya ketika rumput laut yang kita sudah tanam sudah terkena penyakit ice. Jadi bagaimana cara penanggulangannya, Pak? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu atas kesempatan pertanyaan yang memang ya bagus sekali. Nah, di sini ketika bibit rumput laut itu terkena penyakit keputihan, maksudnya ice ya. Langkah yang kita lakukan itu pertama itu memetik bagian talus yang terkena ice itu. Nah, talus yang terkena ice itu kita petik, terus rumput laut tersebut buang ke darat. Itu salah satu langkah, sehingga tidak mempengaruhi bagian cabang atau talus yang lainnya. Nah, yang kedua, strategi yang dilakukan itu pemindahan alokasi. Ketika kita menggunakan metode bebas dasar, maka tali ris yang ya kita ikat di lokasi dekat dengan pesisir, kita pindahkan ke arah ini istilah di sini kalau kepala meeting, yang dasar bagian dalam itu kita pindahkan tali ris tersebut. Jadi itu salah satu strategi. Salah satu strategi tadi untuk mengatasi adanya penyakit SIS yang menyerang anakan bibit laut. Yang pertama itu memetik talus rumput laut yang terkena ice dan dibuang ke darat. Terus yang kedua, memindahkan patok ketika kita menggunakan metode dasar, memindahkan patok agak ke dalam lagi.
karena hal itu bisa mengatasi akan banyaknya ais-ais pada bagian taris rumput laut. Jadi ini salah satu pengalaman dan ini langkah-langkah untuk mengatasi penyakit ais. Mungkin demikian. Pak Obed, mungkin waktunya cukup, tinggal 5 menit terakhir. Halo. Dilakukan. Halo, Ibu. Ya, Pak, mungkin waktunya cukup. Maaf, Ibu masih bisa satu lagi, Bu, dari SMK Negeri 6 Palu. Ya, dari Palu, silakan. Boleh saya. Dari Palu. Bapak saya mau bertanya, apakah yang menyebabkan rumput laut bisa gagal panen seperti halnya padi yang di sawah? Oke, terima kasih, Adik. Iya. Saya langsung jawab ya. Oke. Yang menyebabkan rumput laut dalam hal ini kita gagal panen itu, yang pertama ya kita salah menentukan lokasi. Salah menentukan lokasi ini sangat berpengaruh. Nah, ketika lokasi ya bibitan ini kita lakukan di dekat muara sungai, otomatis tingkat kebersihan kecil, bahkan kita gagal sama sekali. Yang kedua, yang mempengaruhi itu dengan adanya hama predator di sekitar lokasi pembibitan. Misalnya penentuan metode ini, metode bebas kasar, nah di situ ada hama, ikan berenang, bulu babi, penyu dan lain sebagainya. Itu akan mempengaruhi ya tingkat kebersihan, bahkan kita gagal panen. Yang ketiga, ya pemilihan lokasi dalam hal ini di situ merupakan jalur pelayaran bahkan akses untuk kapal minyak. Nah, di situ akan terjadi tumpahan minyak di lokasi budidaya. Nah, oleh karena itu kita hindari pemilihan lokasi yang dekat dengan jalur pelayaran bahkan lokasi kapal tanker tadi, kapal minyak. Mungkin itu beberapa hal yang mempengaruhi kita gagal panen dalam hal penerimaan bibit bahkan penerimaan rumput laut. Sekian demikian itu Pak Moderator. Saya kembalikan. Oke, terima kasih Pak narasumber yang telah menyampaikan materinya. Closing statement dari Pak Obed selaku KOS, silakan saya berikan untuk menutupi kegiatan ini. Terima kasih. Terima kasih atas seluruh partisipasi Bapak Ibu Kepala SMK Negeri, Kepala SMK baik negeri maupun swasta se-Indonesia. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu para pendamping yang dengan getol semangat membimbing anak-anak, terutama peserta KKSI, FFI, khususnya pada bidang pengembangan budidaya rumput laut pada saat ini. Dan materi saat ini berkaitan dengan pembibitan rumput laut sangat teknis bagi kita sebagai pelajar bahkan juga sebagai pendidik, khususnya di SMK negeri, di SMK kita masing-masing. Oleh karena itu, tetap kita semangat dalam menggali ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan bidang rumput laut, mulai dari pembibitan sampai nanti pada pengolahan, sehingga kebutuhan pendidikan kita di dunia rumput laut bisa kita memperkaya kesana berpikir kita. Saya pikir itu kita tetap semangat untuk mengikuti kegiatan Camp Kreatif SMK se-Indonesia ini, dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.